Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan oleh Allah berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita semuanya masih diberikan oleh Allah umur yang mana umur tersebut sebisa mungkin kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi pembawa syafaat, serta yang kita tunggu-tunggu besok kelak di yaumul qiyamah kita dikumpulkan bersama beliau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum berbicara mengenai materi yang akan saya sampaikan, sedikit cerita mengenai latar belakang pembuatan video kali ini, di mana saya sudah bersilaturahim, sudah meminta izin kepada salah satu panitia majelis taklim untuk tugas atau pembuatan video mengenai ceramah di salah satu tempat perkumpulan atau jamiah muslimat yang ada di daerah Semarang, dan hal itu sudah disetujui oleh panitia dan juga sebagian besar anggota sudah mengetahui hal tersebut, tetapi dengan sangat berat acara tersebut harus dibatalkan karena melihat situasi dan kondisi yang ada di masyarakat saat ini dengan wabah atau virus COVID-19 yang biasa juga disebut dengan virus corona. Maka acara tersebut dengan berat hati harus dibatalkan. Oleh karena itu, saya berniat untuk membuat video ini di rumah dengan harapan semoga bisa diterima oleh Bapak dosen dan sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh beliau. Baik, baru-baru ini telah terjadi sebuah kasus di mana seorang pahlawan kemanusiaan, seorang perawat yang mempertaruhkan dirinya
untuk menangani COVID-19 dan beliau telah wafat karena terserang virus tersebut. Ironisnya, beliau malah ditolak oleh sebagian warga yang ada di tempatnya. Saya tidak menyebutkan nama pelakunya, sebut saja Mr. P. Mr. P ini menganggap bahwasannya virus yang dibawa oleh orang yang meninggal, beranggapan bahwasanya nantinya ketika dikuburkan ditakutkan akan menyebar ke pemukiman warga sehingga virus tersebut akan mengenai warga setempat. Ini sangat bertentangan dengan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Ganjar Pranowo beserta staf-staf kesehatan dan juga Majelis Ulama Indonesia yang kemarin ada pertemuannya diwakili oleh Bapak Kiai Haji Faudolan sekaligus dosen UIN, yang dimana sudah diceritakan atau dibahas mengenai pemakaman orang yang terkena virus COVID-19, dan ahli kesehatan menyatakan bahwasanya virus tersebut tidak lebih kuat daripada bakteri atau kuman yang ada di tubuh kita. Jika virus tersebut sudah dibawa oleh orang yang telah meninggal dan dikuburkan bersamanya, maka secara langsung virus tersebut akan ikut mati. Lantas kenapa masih ada penolakan pemakaman orang yang telah meninggal karena virus tersebut? Apalagi ini orang yang bisa dikatakan pahlawan kemanusiaan karena telah berniat menyelamatkan nyawa orang-orang yang terkena virus corona. Menyinggung soal kematian, ada sebuah kisah yang diceritakan dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah, di mana seseorang sowan atau berkunjung ke tempatnya Nabiullah Sulaiman alaihissalam, dan di situ tiba-tiba ada malaikat Israel, malaikat maut yang juga menghadap Nabiullah Sulaiman alaihissalam dengan niatan untuk mencabut nyawa dari salah seorang tamunya Nabi Sulaiman. Malaikat maut tersebut atau malaikat Israel tersebut memandang dengan sangat amat menakutkan kepada orang yang ingin dicabut nyawanya tersebut. Seketika itu malaikat Israel kemudian pergi dan orang tersebut bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, siapakah orang tersebut?" Nabi Sulaiman menjawab, "Huwa malakul maut." Dia adalah malaikat maut. Dan orang tersebut lantas bilang kepada Nabi Sulaiman, "Saya takut, wahai Nabi Allah, kalau dia ingin mencabut nyawa saya. Tolong bantu saya," kata orang tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Bagaimana aku bisa membantumu? Bagaimana aku bisa menolongmu?" Orang tersebut bilang, "Suruhlah angin untuk membawaku jauh dari negeri ini. Suruh dia membawaku pergi ke negeri Hindia." "Baik," kata Nabi Sulaiman. Beliau kemudian memerintahkan angin untuk membawa seseorang tersebut pergi ke negeri India.
Ternyata setelah angin tersebut membawanya dengan cepat sampai ke negeri Hindia, di sana malaikat Israel sudah menunggunya. Kemudian dicabut nyawanya dan malaikat Israel kembali lagi berkunjung atau menghadap kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ditanya oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam, "Kenapa kau tadi memandang orang tersebut dengan sangat amat menakutkan?" Jawab malaikat Israel atau malaikat maut, "Saya heran, saya diperintah Allah untuk mencabut nyawa orang tersebut di ujung negeri Hindia. Tetapi untuk detik yang tadi saya kesini, dia masih ada di tempatmu, dan tempat ini jauh sekali dari negeri Hindia. Dengan kuasa Allah tentunya dan takdir Allah, ternyata dia memintamu untuk untuk menyuruh angin supaya membawanya jauh dari negeri ini dan pergi ke negeri Hindia. Sampai di sana saya mencabut nyawanya." Ini tentunya sudah ada dalam firman Allah dalam Quran surah An-Nisa, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Ainama takunu yudrikumul maut, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun ataupun kendati pun kamu itu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dalam hal ini tentunya kematian itu tidak bisa diperkirakan. Sekuat apapun kita menghindar, jika Allah telah menakdirkan, Allah Maha Kuasa, maka kematian akan datang kepada kita. Lantas kenapa orang itu atau Mr. P yang saya sebut tadi, pelaku penolakan pemakaman pahlawan kemanusiaan, menolak dari jenazah seorang perawat tersebut? Apakah dia tidak mengingat, apakah dia tidak mengetahui bahwasannya dia juga akan mengalami kematiannya? Dalam perspektif saya, dia ini merasa ketakutan, dan rasa ketakutan dari yang dia rasakan melunturkan rasa kemanusiaan, atau dalam bahasa Jawanya rasa kamanungsan. Rasa kamanungsan ini yang dia lalaikan karena ketakutan yang dia rasakan. Saya berpikir bahwasannya orang-orang yang menolak jenazah, pemakaman jenazah, apalagi seorang perawat pahlawan kemanusiaan, ini rasa ketakutannya mengalahkan rasa kemanusiaan dari dirinya. Padahal kematian itu termasuk qadha dan qadar, seperti yang disebutkan dalam Quran surah Al-Waqi'ah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim, "Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin." Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-sekali tidak akan dikalahkan. Jadi kematian adalah bagian dari takdir. Takdirnya orang tersebut meninggal karena corona, jangan sampai kita tolak, jangan sampai kita
mendiskriminasi atau mengkucilkan orang tersebut karena efek atau virus yang ada di dalamnya. Baik teman-temanku, dimanapun kalian berada, pesan sedikit dari saya bahwasanya kita semua itu meninggal karena takdir Allah. Sekuat apapun kita menghindar, walaupun di rumah saja, kita tentu tidak bisa berpaling dari takdir yang telah Allah tentukan. Jika Allah menghendaki, maka akan terjadilah kun fayakun. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim, wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.